Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan masih berbicara mengenai kasih. Saudara, firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37-39 mengatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, di bagian lain di dalam Ibrani 13 ayat 2 mengatakan jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan demikian, dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling penting di dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus adalah kasih. Sebab kasih itu berasal daripada Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Secara tegas Tuhan memberikan perintah utama kepada kita yaitu mengasihi dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Saudara, tentang kasih terhadap sesama adalah bukti kasih terhadap sesama harus dibuktikan melalui tindakan nyata, saudara. Bukan hanya slogan, bukan hanya bicara saja di mulut, tetapi harus dilakukan dengan tindakan nyata. Kasih berarti memberi. Ketika kita rela melepaskan apa yang ada di tangan kita, Tuhan akan rela pula melepaskan apa yang ada di tangannya bagi kita. Oleh karena itu, Tuhan memberikan penekanan agar kasih persaudaraan itu semakin nyata di dalam kehidupan orang percaya. Peliharalah kasih persaudaraan. Demikian Ibrani 13 ayat 1. Saudara, lalu apa wujud kasih persaudaraan itu? Salah satunya adalah memberikan tumpangan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu di dalam masa sekarang, di dalam masa global pandemi COVID-19, semua orang mengalami kesulitan. Tetapi kesulitan setiap orang mempunyai kadar yang berbeda, saudara. Oleh karena itu, kepada kita yang kadarnya lebih kecil kesulitannya, marilah kita membantu mereka yang memang benar-benar tidak mampu untuk mengangkat kehidupan mereka, saudara. Bukan keinginan mereka. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa orang yang suka memberi tumpangan itu sama seperti sedang menjamu malaikat-malaikat surga. Banyak orang memiliki harta lebih namun sengaja menutup mata terhadap orang-orang di sekitar yang hidupnya di dalam keterbatasan. Atau mungkin kita baru akan berbuat baik bila kita benar-benar melihat ada seorang malaikat yang tersesat dan membutuhkan pertolongan kita. Apakah sedemikian halnya, saudara? Saudara, Tuhan menghendaki kita menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Dan haruslah kita praktekkan atau wujudkan. Ketika kita berbuat baik, memberi makan orang lapar, memberi minum orang yang haus, memberi tumpangan, memberi pakaian, melawat, dan mengunjungi orang yang menderita. Sama artinya kita melakukan itu semua untuk Tuhan. Oleh karena itu, saudara, begitu banyak orang yang lebih mengalami kesulitan daripada kita. Kita tahu bahwa mereka juga sedang sakit dan mereka perlu pembesukan, mereka perlu diberi penghiburan, tetapi kita tidak melakukannya. Marilah kita juga bisa melakukan penghiburan dengan mengasihi mereka. Kita berdoa untuk mereka, meminta supaya Tuhan berbelas kasihan dan melawat mereka dan menghibur mereka. Saudara, itu juga merupakan salah satu tindakan kasih, saudara. Seperti ada tertulis, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini,
kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi saudara, jangan pernah menutup mata terhadap saudara kita yang sedang menderita. Menderita baik dia kekurangan secara materi, atau menderita karena dia sedang sakit lemah tubuh, atau dia menderita karena banyak hal di dalam kehidupannya. Marilah kita tidak menutup mata, tapi kita datang kepada mereka untuk membantu. Paling tidak, saudara, kita bisa memberikan kekuatan kepada mereka. Kita bisa menghibur mereka. Kita bisa berdoa untuk mereka. Melayani Tuhan tidak harus melalui khotbah, saudara. Masih ada cara lain. Melayani Tuhan yaitu menolong dan memberi tumpangan, serta menghibur dan mendoakan mereka yang dalam kekurangan dan penderitaan. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.